Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Siapa yang datang dengan semangat dalam hadirat Tuhan? Amin. Salami kiri kanan, katakan semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Ciayo, ciayo, ciayo. Puji Tuhan. Senang bisa bersama saudara pada hari ini. Saya mengajak kita membaca kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah, pandanglah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata kemenangan kita dalam pergumulan kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi ditentukan oleh respon kita. Yang namanya manusia secara realitas, semua kita punya masalah. Semua kita mengalami masalah. Mungkin kita sedang dalam masalah, mungkin kita baru saja keluar dari masalah, dan mungkin kita akan segera masuk dalam satu masalah yang baru. Coba lihat orang kiri kananmu, coba tanya, kok Ci, apakah kamu punya masalah? Pasti dianggukkan kepala, dia bilang iya. Setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Makanya ayat yang ditulis dalam Alkitab ini luar biasa. Dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata apabila kurang tepat, harusnya kata ketika, di saat. Yang namanya masalah, yang namanya pencobaan, saudara, itu terjadi pada setiap kita. Dan come by surprise. Datangnya kita nggak duga, datangnya kita nggak pernah perhitungkan, datangnya kita nggak pernah bayangkan. Itu yang namanya masalah. Masalah datang tanpa notifikasi terlebih dahulu. Masalah datang tanpa WA kita terlebih dahulu. Tiba-tiba dia datang. Kita nggak duga, kita nggak pikirkan, kita nggak perhitungkan, kita nggak harapkan. Saya tanggal 15 Januari kemarin, saya berangkat ke Pineng bersama istri saya untuk check up saja. Karena selama pandemi COVID-19 kemarin, kami tidak sempat ke luar negeri untuk memeriksa kesehatan saya. Saya punya masalah ginjal, saya punya masalah hipertensi, saya punya masalah diabetes, penyakit orang kaya, saudara. Nah, saya katakan sama istri saya, ayo kita ke Pineng, kita check up. Nah, saya ini sering punya masalah GERD, sakit mah, lambung saya nggak enak, suka lapar, suka perih. Jadi saya bilang sekalian kita endoskopi dan kolonoskopi. Jadi tanggal 15 Januari kami ke Pineng dan akhirnya kami bisa ketemu dokter dan saya di kolonoskopi dan di endoskopi. Ketika kita ketemu dokter, dokter katakan di usus saya ada polip seukuran 1,2 cm. Dokter sudah ambil itu polips, tapi dia bilang begini, saya curiga polips ini tidak baik karena akarnya masih tertinggal. Akarnya tidak terambil ketika dokter mengangkat polips itu. Nah, dokter bilang sama saya dan istri saya, kemungkinan besar saya curiga ini kanker. Tapi dokter bilang saya nggak bisa tentukan sekarang. Saya sudah operasi polips itu, saya sudah ambil polips itu, dan sekarang di biopsi, Bapak pulang dulu ke Indonesia, dan nanti kita tunggu hasil daripada polips itu, saya email Bapak. Saya masih ingat itu saudara, tanggal 22 Januari itu saya khotbah di sini. Nah, dalam ibadah terakhir saya sempat kasih hints ya, apa yang kira-kira sedang saya alami. Nah, waktu 22 Januari saya khotbah di sini, 23 Januari saya di rumah, saya istirahat, iseng-iseng saya buka email. Siapa tahu email dari Dr. Pineng sudah masuk. Dan ternyata sudah masuk. Akhirnya saya baca, saya kaget saudara. Ternyata hasil biopsi polip di usus saya sudah berubah menjadi kanker ganas. Nah, ketika dokter menulis email itu, tulisan kanker ganas itu di huruf besar, terus di bold, dihitemin saudara. Dan mati saya stabilo aja sekalian, biar kelihatan. Jadi begitu
begitu saya baca email itu, yang muncul, yang menonjol adalah kata kanker ganas. Jujur saudaraku yang diberkati Tuhan, saya gemetar. Ketika saya baca itu saya gemetar, saya kaget, saya syok luar biasa. Saya nggak pernah mengira saya akan didiagnosa kanker ganas pada usus saya. Sesuatu yang datang by surprise, sesuatu yang datang saya nggak duga, saya nggak harapkan, saya nggak pernah kira. Bukankah masalah datang tiba-tiba? Bukankah setiap kita masalah datang kita nggak pernah undang, kita nggak pernah harapkan? Amin saudara. Dikatakan apabila kamu jatuh. Kata jatuh di sini saudara dipakai seperti ketika ada orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan Alkitab berkata di tengah jalan dia dirampok. Nah kata dirampok itu dikatakan jatuh di tangan penyamun. Jatuh di tangan perampok. Artinya saudara sekalian, iblis itu menyerang kita. Iblis berusaha menghancurkan hidup kita, merampok damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, merampok kesehatan kita, merampok keharmonisan dalam rumah tangga kita, menghancurkan, merusak hidup setiap kita. Ditinggalkan dalam keadaan setengah telanjang, terluka dan hampir mati. Nah saudaraku yang diberkati, perhatikan. Yang namanya pencobaan tidak datang dari Tuhan. Makanya kalau Anda baca Yakobus 1 ayat 13 dikatakan Tuhan tidak mencobai anak-anaknya. Tuhan tidak mengirim pencobaan kepada setiap kita. Pencobaan itu datangnya yang pertama dari kesalahan diri kita. Yang kedua datangnya dari perlakuan buruk orang terhadap kita. Dan yang ketiga datangnya dari setan. Tuhan gak pernah mencobai kita. Tuhan gak pernah saudara mencobai setiap anak-anak yang dia cintai. Nah perhatikan kata jatuh tadi. Dikatakan orang itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Banyak orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, kapan masalah itu biasanya datang? Kapan biasanya iblis mengganggu hidup saya? Nah saudara perhatikan kata turun. Ketika rohanimu turun, ketika imanmu turun, ketika semangat rohanimu turun, itu kesempatan iblis untuk menghancurkan hidup setiap kita. Itu momennya iblis menyerang setiap kita. Yerusalem itu kota suci. Yeriko itu kota yang sudah dikutuk. Jadi saudara ketika engkau turun dari yang namanya kota suci kepada kota yang dikutuk. Ketika rohanimu turun dari menginginkan hal yang kudus, hal yang benar, hal yang suci. Dan sekarang kau menginginkan hal-hal yang duniawi yang bersifat kedagingan. Kadang-kadang kita harus cek. Kita harus evaluasi, kita harus check up kerohanian kita. Apakah kita masih sungguh-sungguh gak sama Tuhan? Apakah kita masih haus gak akan Tuhan? Apakah kita masih lapar gak akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh masih menyala-nyala gak buat Tuhan? Karena saudara yang namanya rohani kita bisa padam. Yang namanya rohani kita bisa turun. Saya kalau mau cek kerohanian saya, cara salah satunya saya ke Plaza Indonesia saudara. Saya mau cek saya ini kedagingan atau masih dalam roh. Kalau saya ke Plaza Indonesia lewat Kenso kepingin, lewat Boss kepingin, lewat Zegna kepingin, lewat apa lagi Cartier kepingin, lewat Timeless kepingin masuk, lewat apa lagi Dior kepingin. Nah kalau kepingin semua berarti kedagingan. Tapi kalau roh saya lagi kuat, roh saya lagi staminanya bagus, saya lewat semua butik-butik itu saya cuek aja. Ada dua kemungkinan, lagi ngeroh atau nggak ada duit saudara sekalian. Makanya kalau ke Plaza Indonesia, sebelum masuk ke Plaza Indonesia, baca dulu tulisan di depan pintu tol. Pastikan saldo Anda cukup. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara, kadang-kadang tanpa kita sadar rohani kita turun loh. Kehausan, kerinduan kita akan Tuhan turun. Kita nggak punya selera rohani lagi. Dan salah satu ciri orang yang turun adalah dia merasa Tuhan jauh dari hidupnya. Tuhan jauh dari hidupnya. Saya mau beritahu, Tuhan nggak pernah jauh dari hidup kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Amin saudara. Kita yang sedang menjauh dari Tuhan. Nah iblis akan datang menyerang kita ketika kerohanian kita turun. Kita mulai sombong, kita mulai membenarkan diri kita mulai jadi orang yang munafik tanpa kita sadari. Nah jemaat yang diberkati jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Nah, iblis datang menyerang kita. Mungkin orang lain berniat jahat sama kita. Atau mungkin karena kesalahan kita sendiri. Nah, ayat yang kita baca ditulis oleh orang bernama Yakobus. Yakobus di Alkitab itu ada 3 orang. Yang 2 murid Yesus, yang 1 bukan murid Yesus. Yang pertama ada Yakobus anak Alfeus. Dia murid Yesus. Dikenal sebagai Yakobus Junior. Dan yang kedua ada murid Yesus juga namanya Yakobus, anak Zebedius. Ini salah satu orang yang dekat dengan Yesus. Kalau Anda pelajari di Alkitab, ada 12 murid Yesus, betul? Dari 12 murid Yesus, ada 3 murid yang dekat dengan Yesus. Ada yang tahu siapa dia? Yang pertama Yakobus, yang kedua Yohanes, yang ketiga Petrus. Ini 3 orang yang dekat dengan Yesus. Nah, Yakobus anak Zebedius salah satu inner circle, salah satu orang-orang dekatnya Yesus. Makanya dalam event-event tertentu Yesus ajak mereka. Ketika ada anak perwira yang hampir mati, saudara, Yesus bawa ke 3 orang ini. Ketika di Taman Getsemani, Yesus ajak ke 3 orang ini. Ini orang-orang dekat Yesus. Nah, tapi ada Yakobus ketiga yang ditulis dalam Alkitab, dia adalah adik Yesus. Kalau Yesus lahir dari Maria, tapi benih dari Roh Kudus, Yakobus murni anak Maria dan Yusuf. Nah, ini adiknya Yesus. Kalau Anda pelajari di Alkitab, saudara, namanya muncul setelah Yesus bangkit. Tadinya Yakobus adik Yesus gak percaya Yesus. Dia bukan murid Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus menyatakan diri, menampakkan dirinya kepada Yakobus adiknya. Di situ dia mengakui Yesus itu Tuhan. Karena orang Yahudi mengakui yang namanya Mesias yang asli, itu yang pertama harus bangkitin orang mati. Dan yang kedua bangkit dari kematian. Dan Yesus buktikan dia mati dan dia bangkit, dia hidup. Kita bersyukur kita punya Tuhan bukan Tuhan yang mati, tapi kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, tulis kitab ini ditulis oleh Yakobus adiknya Yesus dan ditulis kepada ke-12 suku di perantauan. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Dalam bahasa Inggris dikatakan ke-12 suku yang scattered abroad, yang tercerai-berai, yang terpencar. Kenapa mereka terpencar? Karena ada aniaya dari Kaisar Nero. Nero benci sekali dengan orang Kristen, Nero benci sekali dengan pengikut Yesus. Alkitab berkata dia mengejar-ngejar dan membunuh mereka. Bahkan Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang melakukannya. Dalam hukumnya Nero, apa yang kamu lakukan sama saya akan lakukan sama kamu. Karena dia menuduh orang Kristen membakar kota Roma, dia mengejar orang Kristen dan membakar mereka hidup-hidup, saudara. Itu Nero. Nah, cepat yang diberkati Tuhan, terjadi aniaya. Ya, aniaya di Alkitab itu sering. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul ada aniaya. Tapi aniaya di Kisah Para Rasul religious persecution. Artinya aniaya yang datang dari para tokoh agama. Dari imam-imam besar, ahli-ahli Taurat menganiaya orang Kristen. Tapi aniaya yang kita baca dalam kitab Yakobus, aniaya yang datang dari pemerintah, dari Nero. Jadi yang namanya aniaya bisa datang dari mana saja. Benar, saudara? Orang beribadah dibubarkan. Betul nggak? Itu aniaya. Saudara, kita nggak bisa punya izin ini, izin itu yang berbau agama. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu aniaya itu terjadi. Tapi akibat aniaya itu luar biasa. Mereka itu tercerai-berai. Mereka itu tersebar sampai kemana-mana. Saya bersyukur seringkali Tuhan bisa pakai aniaya. Tuhan bisa pakai masalah untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Saya sering katakan di tempat ini, musuh orang Kristen selain setan adalah kenyamanan. Apa? Kenyamanan. Lihat orang kiri kanan bilang, musuh kita kenyamanan. Ketika kau nyaman, kau tidak bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika kau nyaman, hidupmu gak maksimal. Ketika kau nyaman, kau lengah dan kau tidak berdoa. Saudara, ketika kita nyaman, iman kita gak bertumbuh loh. Iman kita gak kuat. Ketika kita nyaman, kita gak berdoa, saudara. Tahu gak, saudara, cara menjatuhkan monyet dari pohon? Tahu monyet ya?
Kalau saya bilang monyet jangan lihat kiri kanan gitu dong saudara. Nggak enak saudara. Nah cara jatuhkan monyet dari pohon, caranya jangan kirim angin badai. Kalau Anda kirim angin badai, monyetnya akan pegang pohonnya erat-erat. Kirim angin sepoi-sepoi saudara. Kirim angin sepoi-sepoi. Dan saya mau beritahu saudara, ketika dikirim angin sepoi-sepoi dia akan ngantuk. Dan tertidur dan akhirnya jatuh. Musuh orang kesan kenyamanan. Tempat ibadah ini terlalu nyaman buat saya. Hati-hati jangan Anda. Satu hari saya khotbah di sebuah gereja di bioskop saudara. Saya di khotbah di sebuah gereja di bioskop. Saudara tahu yang diberkati Tuhan tempat tidur paling nyaman di dunia ini ada 2. Yang pertama di bioskop, kursinya enak, empuk, AC-nya dingin, sound-nya bagus. Betul? Yang pertama tempat tidur paling enak di dunia ini di gereja. Tidur dalam hadirat Tuhan, tidur dalam urapan Tuhan. Jadi waktu saya khotbah di bioskop, istri saya syuting mau posting di Instagram story-nya. Jadi dia posting, dia boleh syuting, dia syuting latar belakang ada orang tidur. Dia putar sini latar belakang ada orang tidur. Dia putar lagi latar belakang ada orang tidur. Dia putar lagi di latar belakang ada orang tidur. Akhirnya dia nggak jadi posting di Instagramnya karena backgroundnya orang tidur, saudara sekalian. Makanya ibadah seperti ini nyaman membuat kita AC-nya cukup, kursinya empuk, nyaman, ntar lagi tidur. Betul gak saudara ya? Dan orang kesenyaman, suka nyaman, itu yang membuat kita lengah, saudara yang diberkati Tuhan. Kita lengah, banyak orang ke gereja buat numpang tidur. Tapi di sini sih enggak ya, enggak beda. Nah kalau ada yang tidur, kita mau berjaga-jaga dan berdoa, cubit dia saudara ya. Nah cepat yang diberkati Tuhan, musuh kita kenyamanan. Orang Kristen itu dipanggil, Tuhan bilang gini sama murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Rupanya para rasul-rasul nyaman di Yerusalem. Gereja berkembang di Yerusalem. Setelah hari Pentakosta Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Jumlah orang percaya ditambahkan di Yerusalem. Mereka nyaman di Yerusalem. Mereka lupa akan tujuan Tuhan. Mereka lupa akan panggilan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan aniaya terjadi untuk mereka tersebar dan Injil diberitakan. Saya diberkati Tuhan. Kata tersebar itu dalam bahasa aslinya diaspora. Tahu kata diaspora? Tersebar seperti sebuah benih. Jadi orang bisa tanam benih itu dengan dilemparkan. Di mana saja dilemparkan benih itu akan tumbuh. Begitu juga gereja tersebar. Tapi gereja itu menjadi benih dan akhirnya terbangunlah gereja di Yudea. Terbangunlah gereja di Samaria. Dan terbangunlah di gereja di Pulit Village GSYS pada hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau tidak ada aniaya, maka mereka akan nyaman di Yerusalem dan mereka tidak mencapai rencana Allah yang maksimal dalam hidup mereka. Nah, jemaat yang diberkati, yang namanya pencobaan bisa datang dari setan, bisa datang dari orang-orang yang jahat sama kita, orang-orang yang bully kita, orang-orang yang fitnah kita, orang-orang yang menghancurkan hidup kita. Saya berkata sama ponakan istri saya baru kemarin nangis-nangis datang ke rumah. Dia cerita, dia bilang saya punya sahabat baik. Saya belain mereka, saya berikan hidup saya buat mereka, saya tolong mereka, saya maksimal buat mereka. Tahu nggak Om, mereka nyakitin hati saya. Jemaat yang diberkati, yang melukai hati kita, yang mengecewakan kita siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita berikan rahasia kita. Orang itu melukai hati kita. Daud katakan sahabat karibku, teman sepelayananku, orang yang kupercayai mengangkat tumit atasku, berkhianat atasku. Sudah yang diberkati. Jangan pikir orang gak bisa mengecewakan kita. Semua orang bisa mengecewakan kita. Semua orang bisa melukai kita. Semua orang bisa mengkhianati kita. Amin. Tapi kita harus ambil keputusan untuk tidak mau terluka. Kita harus ambil keputusan untuk tidak mau kecewa. Kita ambil keputusan untuk tidak mau kepahitan. Waktu saya di Pineng,
didiagnosa kanker ganas. Seorang teman hamba Tuhan, dia tanya gini, Pak, maaf ya Pak ya, Bapak ini pendeta, tapi izinkan saya bertanya. Karena menurut teori salah satu penyebab kanker adalah kepahitan. Salah satu penyebab kanker adalah kebencian. Jadi dia tanya sama saya, Pak sorry, Bapak ada kepahitan enggak? Bapak ada kecewa enggak? Saya bilang sama dia, bro. Dalam realitas hidup ini siapa yang gak pernah kepahitan? Dalam realitas hidup ini siapa yang gak pernah kecewa? Dalam realitas hidup ini siapa yang gak pernah sakit hati? Betul gak usah? Sakit, kecewa, pahit itu pasti. Tapi saya memutuskan untuk tidak mau kepahitan. Saya memutuskan tidak mau sakit hati. Saya memutuskan untuk tidak mau kecewa. Amin saudara. Nah saudara, saya tahu kenapa polip saya berubah menjadi kanker. Saya teliti, saya telaah, itu karena kesalahan saya. Saya selama ini saudara sekalian hidupnya mungkin cukup selebor. Walaupun saya sudah diet, saya nggak makan daging, saya mengurangi yang manis-manis. Sudah puji Tuhan saya bisa diet. Tapi saudara ada cara hidup saya yang kurang baik selama ini. Nah itu yang menyebabkan saya kanker. Dan saya tahu juga kalau saya mengalami kanker ini iblis ingin menghancurkan hidup saya. Iblis ingin menghancurkan pelayanan saya. Iblis ingin menghancurkan masa depan saya. Nah Alkitab bilang apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan setiap kita beda-beda. Betul saudara? Saya pencobaannya dengan kanker. Ada mungkin pencobaannya dengan keuangan. Ada mungkin pencobaannya masalah bisnis. Ada mungkin pencobaannya masalah rumah tangga. Suami selingkuh atau istri selingkuh. Saudara, setiap orang punya pencobaannya masing-masing. Ya Pak ya? Iya, semua Anda punya masalah. Nah, saya mau beritahu ternyata kunci kemenangan kita respon kita. Makanya ayat ini bilang gini. Dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Tapi saya suka dengan kata sebelumnya, kata yang dipakai saudaraku. Betul saudara? Saudaraku. Kalau kata saudara dalam bahasa aslinya punya dua arti. Arti yang pertama adalah saudara karena kelahiran. Kita punya saudara karena kita punya papa dan mama yang sama. Saya punya 3 saudara, saya punya koko, saya punya cici sudah meninggal, saya anak ketiga dan saya punya adik. Saya punya 3 saudara karena kelahiran. Tapi kata saudara yang dipakai dalam ayat ini adalah saudara senasib. Saudara sepenanggungan. Artinya apa saudara? Kalau Anda punya masalah, kalau Anda jatuh dalam pencobaan, jangan lebay, jangan baper. Anda tidak sendirian. Semua orang punya masalah sama seperti Anda. Amin. Kita ini senasib, kita ini sepenanggungan. Amin saudara. Lihat kiri kanan, lu jangan lebay bro. Lu jangan lebay bestie. Lu jangan lebay. Lu punya masalah, gua juga punya masalah. Kenapa ini penting? Karena orang punya masalah merasa dirinya yang paling malang di muka bumi ini. Merasa dirinya yang paling menderita di muka bumi ini. Merasa dirinya yang paling sengsara. Jangan baper. Bukan cuma Anda yang punya masalah, kita semua punya masalah. Amin. Dan kata ini dipakai oleh Alexander Agung, the Great Alexander. Ketika dia berperang, selesai berperang dia panggil semua pahlawannya ke podium, ke panggung dan dia peluk mereka. Saya mau beritahu saudara, di dalam roh kita berpelukan karena kita senasib. Amin. Anda tidak sendirian mengalami masalah Anda. Anda tidak sendirian melewati pencobaan Anda. Kita semua ada bersama dengan Anda. Kita saling support, kita saling mendoakan, kita saling membangun satu dengan yang lain untuk kita tetap kuat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lihat kiri kanan bilang jangan lebay, lo nggak sendirian. Amin. Gua juga punya masalah. Gue juga punya persoalan. Cuma masalah lu sama masalah gue berbeda. Saudara sekalian, saya belajar. Anggaplah. Kata anggap itu consider. Dalam bahasa aslinya artinya berpikir dengan seksama sebelum Anda buat keputusan. Think carefully before you make a decision. Berpikir dengan benar, berpikir dengan seksama sebelum Anda buat keputusan. Nah keputusan Anda itu penting. Karena keputusan Anda menentukan Anda menang atau Anda
kalah. Betul nggak? Keputusan yang Anda ambil dalam masalah Anda, keputusan yang Anda ambil dalam pencobaan yang Anda alami akan menentukan Anda kalah atau Anda menang. Makanya Alkitab menasihatkan, Yakobus menasihatkan, berpikir carefully, berpikir dengan seksama, berpikir dengan matang. Dalam terjemahan dikatakan count, hitunglah. Perhitungkan semuanya, perhitungkan baik buruknya, perhitungkan negatif positifnya dari keputusan yang kita ambil. Amin saudara, think carefully. Saya belajar ketika saya didiagnosa kanker ganas. Saya baca email dokter di handphone saya gemetar. Saudara, badan saya gemetar selama 15 menit. Kalau badan gemetar, apalagi di dalam, hati saya gemetar. Saya takut banget. Saya nggak duga, saya shock, saya kaget, saya nggak kira saudara. Apa yang terjadi? Iblis menyerang pikiran saya. Iblis menyerang pikiran saya. Dia bilang mati lu sekarang. Hah? Ini masalah yang terberat yang lu pernah alami dalam hidup lu. Gak pernah kira lu sakit kanker kan? Ya kan? Dan iblis bilang ini, kamu akan mati, kamu akan hancur, pelayananmu akan end, selesai. Kamu gak punya apa-apa lagi, siap bokeh, siap habis uangmu, siap menderita, siap kesakitan. Dia serang pikiran saya. Pikiran saya diserang. Makanya hati-hati saudara, ketika kita punya masalah yang diserang tuh pikiran kita. Putus asa tuh di mana sih? Pikiran. Stres tuh di mana sih? Pikiran. Khawatir tuh di mana sih? Pikiran. Takut tuh di mana sih? Pikiran. Selama 15 menit dia menyerang pikiran saya. Tapi kemudian saya lawan, saya berkata, iblis, kau tidak boleh lumpuhkan pikiran saya. Saya lawan. Dan saya katakan begini, Tuhan tidak pernah jahat sama saya. Tuhan tidak pernah punya rencana buruk buat saya. Tuhan tidak pernah mencelakakan saya. Saya tahu semua ini terjadi untuk kebaikan saya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus saya katakan begini, Tuhan saya buat komitmen. Saya buat komitmen dalam pikiran saya. Saya katakan saya buat keputusan hari ini. Apapun kesakitan yang saya alami. Setidak nyaman apapun proses yang saya jalani. Saya mau bersuka cita. Saya mau bersyukur. Makanya saya diberkati oleh ayat ini berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Dalam bahasa Inggrisnya, let it be an opportunity of joy. Tahukah saudara, ketika kita bisa bersuka cita, ternyata kita bisa melihat kesempatan Tuhan bekerja dalam masalah kita. Amin. Kita harus hitung masalah kita menjadi kesempatan untuk kita bersuka cita. Kita harus berpikir, kita harus matang-matang pikir untuk bersuka cita. Ambil keputusan untuk bersuka cita. Ketika kau ambil keputusan untuk bersuka cita, kau akan melihat di dalam masalahmu ada kesempatan Tuhan bekerja. Ketika saya bisa ambil keputusan bersuka cita, saya bersyukur, saya melihat 3 berkat. Yang pertama, kanker itu ada di usus saya. Kanker itu ada di usus saya. Saya baru tahu, usus manusia itu panjang saudara. Sekian meter saudara, benar. Jadi karena dia panjang, dia bisa dipotong. Saya nggak bisa bayangkan kalau kanker itu di empedu saya. Kalau kanker itu di ginjal saya. Kalau kanker itu di bagian yang lain dari tubuh saya. Saya nggak bisa bayangkan, untung kanker itu di usus, bisa dipotong. Dan yang kedua, saya bersyukur kanker itu 19 cm dari anus saya. Jadi kalau dipotong, anus gak perlu ditutup. Ada banyak orang posisi kankernya dekat anus. Karena posisi kanker dekat anus, ditutup anusnya sementara. Dan dibuat lubang di sini, pembuangan dibuat ke sini. Aduh, saya gak bisa bayangkan pendeta ganteng mirip Lee Min Ho ini bawa kantong kemana-mana saudara untuk pembuangan. Aduh, rasanya gimana? Tapi untung. Kanker itu posisinya 19 cm dari usus sehingga dipotong dari anus, anusnya tidak perlu ditutup. Dan yang ketiga, ketika saya komitmen bersuka cita bersyukur, saya bersyukur ternyata dokter tulis kanker ganas, huruf besar dihitamin, di bold. Tapi ada kalimat selanjutnya, masih stadium 1. Artinya kalau masih stadium 1 masih mungkin untuk disembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Maka dari itu kita harus bersuka cita. Amin. Bersuka cita apapun masalahmu, bersuka cita. Jangan putus asa, jangan khawatir, jangan stres, jangan depresi. Sudah, kalau bicara takut, siapa yang gak takut? Saya takut.
istri saya takut. Tapi kami ambil keputusan untuk bersukacita. Kata sukacita itu artinya kekuatan yang Roh Kudus berikan yang datang dari dalam. Sukacita dengan bahagia berbeda. Kata bahagia dalam bahasa Inggrisnya apa? Happiness. Happiness dari akar kata happen. Terjadi. Artinya apa? Sukacita yang namanya bahagia itu tergantung dari situasi. Yang namanya bahagia tergantung dari apa yang kita alami. Karena suami kita jinak, kita senang. Amin. Karena anak-anak kita baik-baik saja, kita bahagia. Happening. Karena gaji kita naik, kita bahagia. Bahagia tergantung dari keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tapi yang namanya sukacita itu di dalam. Yang Roh Kudus berikan satu kekuatan yang tidak tergantung apa yang terjadi di luar kita. Di luar kita bisa ada masalah. Di luar kita ada penyakit. Di luar kita ada masalah rumah tangga. Tapi di dalam ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bersukacita. Amin saudara, sukacita ini penting sekali. Yang pertama, sukacita memberikan kekuatan kepada setiap kita menghadapi pencobaan kita. Nehemia berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Saya bersyukur. Dengan saya bersukacita, saya kuat melewati proses semua pengobatan kanker ini. Saya kuat sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan semuanya ini. Dan akhirnya saya bisa sehat kembali. Dan saya bersyukur posisi stadium kanker yang tadinya stadium 1 sekarang menjadi stadium 0. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saya bisa sehat. Saya bisa pelayanan lagi, saya bisa hidup baik-baik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sudah itu membuat saya kuat. Tidak mudah menjalani prosesnya, tapi saya kuat. Yang kedua saya belajar ketika kita bisa bersukacita ada harapan. Ada harapan, kita bisa melihat harapan Tuhan berikan. Ada hari esok yang lebih baik, ada masa depan yang cerah, ada keadaan yang lebih baik Tuhan berikan buat kita. Makanya ketika saya dioperasi, dokter katakan karena ini ada kanker di usus saya, makanya harus dipotong. Nah, ketika menjalani operasi, saudara tahu, saya sendirian di kamar operasi. Saya sempat takut, sempat gentar, sendirian menghadapi operasi dan saya macam-macam ketakutan datang. Tapi saya sudah katakan, Tuhan, saya mau bersyukur. Sesakit apapun, saya mau bersyukur. Dan ketika saya di kamar operasi, tiba-tiba ada suara di hati saya bilang gini. Ada suara bilang gini, saya tahu itu suara Roh Kudus. Yang bilang gini, Agus, kamu harus menang. Kamu jangan kalah. Berulang kali kata itu bilang, kamu harus menang. Kamu jangan kalah. Keluar dari kamar operasi ini, kamu harus sehat. Kamu harus sembuh. Dan terus suara itu bilang gini, tertawakan iblis yang mau hancurkan kamu. Tertawakan kanker ini. Tertawakan kanker ini. Tiba-tiba gak tahu dari mana saya geli, saya ketawa sudah. Saya ketawa di kamar operasi sendirian ketawa. Mungkin perawat lihat saya ningkongko mau stres ya mau operasi sampai ketawa sih. Saya ketawa. Saya ketawa. Dan saya mau beritahu saudara, tadinya dokter katakan setelah operasi karena saya ada komorbid yang ginjal tadi, hipertensi, diabetes. Dokter katakan Bapak harus masuk di ICU. Tapi puji Tuhan kondisi saya prima, kondisi saya sehat. Akhirnya tidak perlu masuk ICU, langsung masuk ke kamar perawatan. Dan saya dirawat 6 hari, saya sembuh, saya sehat, saya pulih kembali. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Maka dari itu ambillah keputusan untuk apa? Bersukacita. Lihat kiri kanan, bersukacita. Diputusin cowokmu, bersukacita. Di PHK pekerjaan, bersukacita. Amin saudara, dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Amin saudara. Yang kedua, karena kita tahu. Kata tahu di sini artinya berulang-ulang tahu. Terus tahu. Jangan sampai lupa. Kita harus tahu bahwa ujian terhadap iman kita. Kata ujian di sini artinya adalah menghancurkan semua hal yang buruk dalam hidup kita. Menghancurkan semua kekurangan dalam hidup kita. Setiap kita manusia punya kelebihan, betul? Setiap kita punya kelemahan, betul? Setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya kekurangan. Ada orang yang kekurangannya itu sombong.
Ada orang yang kekurangannya itu pelit. Betul nggak saudara? Ada orang yang kekurangannya nggak sabar. Nah, Tuhan harus hancurkan ketidaksabaran kita. Tuhan harus hancurkan kesombongan kita. Tuhan harus patahkan semua keegoisan kita. Supaya saudara sekalian kita jadi semakin indah. Nah, Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi untuk menghancurkan semua kelemahan kita. Menghancurkan semua kesalahan, semua kekurangan dalam hidup kita. Saya mau nanya sini, istri-istri saya mau nanya. Suamimu kalau lagi tidur dibangunin marah nggak? Gak ada yang berani ya. Katanya wanita makhluk paling kuat di muka bumi ini. Hah? Kadang marah, kadang enggak. Kalau lagi moodnya baik dia gak marah. Kalau lagi setannya kambuh dia marah. Nah saudara, dulu saya itu kalau tidur dibangunin istri saya marah. Dan saya belajar gini. Kenapa kita marah? Yang pertama karena kita egois. Kita mau tidur, masa bodoh dengan istri kita. Saya sebaliknya. Kalau saya bangunin istri saya, mau makan, mau apa, dibangun tuh dengan sukacita. Kita egois sebagai suami. Bapak-bapak tuh suka egois. Nah, terus saya belajar. Kenapa kita gampang marah sama istri kita? Karena kita kurang mengasihi mereka. Perhatikan ya. Orang kalau pacaran nih, pacaran di mall nih ya. Ada orang jual siomay di luar sana. Orang kalau pacaran itu duduk makan siomay, lihat-lihatan. Lihat-lihatan, ngobrol. Asik banget. Tapi orang sudah 20 tahun kawin, masih ngobrol nggak? Enggak, lihat handphone. Saya kemarin hari Kamis habis khotbah, saya makan di sebuah restoran di Peak sudah bersama istri saya. Di sebelah kami duduk sepasang suami istri dari awal duduk sampai makanan datang diam Natalan malam kudus sunyi senyap. Masing-masing sibuk dengan HP-nya. Gak ngomong sama sekali. Saya kaget. Sampai istri saya bilang ini khotbah kamu tadi katanya. Gak ngomong. Saudara sekarang mungkin istrinya WA suaminya lu mau makan apa? Itu ada QR, lu scan sendiri, saudara ya, lu pesan sendiri. Saudara, kenapa cintanya hilang? Saya melayani banyak orang yang bertengkar suami istri mau cerai. Saya selalu tanya, kenapa mau cerai? Perbedaan kami besar banget. Jurang perbedaan kami besar sekali. Saya tanya gini, waktu pacaran dulu perbedaan sudah ada belum? Waktu baru married perbedaan sudah ada belum? Sudah Pak. Tapi kenapa gak kelihatan? Karena cintanya banyak. Kenapa sekarang kelihatan? Cintanya habis saudara sekalian. Maka dari itu saudara, mungkin kita jadi egois. Kita pemarah. Tuhan harus hancurkan semua hal itu. Cara Tuhan hancurin kita untuk sabar, caranya tahu gak gimana? Kita ketemu orang-orang yang bikin kita marah. Kita ketemu orang yang bikin kita jengkel. Itu cara kita untuk sabar. Gimana caranya rendah hati? Caranya rendah hati, Anda yang sombong dilecehkan. Anda yang sombong gak dianggap. Anda yang sombong tuh gak diperhatikan. Sakitnya luar biasa. Itu cara Tuhan menghancurkan semua kesombongan kita. Dan Tuhan pakai pencobaan. Tuhan pakai orang yang jahat sama kita. Tuhan pakai orang bully kita. Tuhan pakai setan untuk menghancurkan semua yang buruk dalam hidup kita. Sehingga tinggal yang baik. Kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Alkitab berkata, ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Kata ketekunan artinya staying power. Staying power artinya kita tidak tergoyahkan, kita tidak terkalahkan, kita tidak terhancurkan, unbreakable. Pokoknya kita nggak tergoyahkan, kita nggak tergoncangkan, kita nggak terpatahkan, kita nggak bisa diapain pun juga, kita tetap kuat. Makanya kata staying power ini dipakai dalam Efesus 6. Ketika dalam peperangan secara rohani kita lawan iblis, di akhir peperangan kita tetap berdiri. Itulah para pemenang. Amin. Sekalipun badai datang, sekalipun angin topan datang, sekalipun krisis datang, kita tetap kuat berdiri. Kita tetap teguh dalam iman kita. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan Alkitab berkata, izinkan proses itu bekerja yang ketiga. Izinkan proses itu bekerja sampai kita menjadi dewasa dan komplit. Kata komplit di sini artinya kita meraih semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Setiap kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Yang menjadi kunci kemenangan kita, respon kita. Think carefully before you make a decision.
Berpikir dengan berjernih, berpikir benar, hitung. Dan keputusan yang tepat, bersukacita. Yang kedua, tahu, terus tahu, ini ujian. Pencobaan yang kau alami menghancurkan semua hal yang buruk dalam hidup kita. Tadinya saya pikir saya sudah cukup baik. Tadinya saya pikir saya sudah cukup sempurna. Rasanya masih kurang ya. Mungkin ada hal yang masih kurang di hidup saya yang Tuhan harus hancurkan. Saya sering berdoa minta terobosan Tuhan kerjakan dalam keuangan, dalam pelayanan. Tapi Tuhan bicara gini, terobosan itu dimulai dari hati kamu. Karena Tuhan tidak pernah bekerja di luar. Dari luar, Tuhan bekerja dari dalam. Hati kita harus diterobos. Kesombongan, betul ya saudara? Keegoisan kita, kemunafikan kita. Itu harus diterobos. Dimulai dari hati kita. Jemaat yang diberkati. Yang ketiga, rela jalani proses. Sampai kita menjadi dewasa. Sampai kita sempurna, kuat di dalam Tuhan.